Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat umur sehingga kita dapat bisa berkumpul bersama di ruangan kelas yang sama-sama kita cinta ini. Salam dan salam tidak lupa pula kita panjatkan doa kepada baginda besar kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah, di mana kita dapat bisa merasakan manfaat serta syafaat dari beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, sebelum kami mulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang mana kata pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu, saya sebagai moderator izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahman Yata. Mungkin bisa selanjutnya ada kawan saya di sebelah sini. Oke, baik, perkenalkan nama saya Daniel Aulia Rahman. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Asliman. Perkenalkan nama saya Wiki Al-Saputra. Perkenalkan nama saya Yosiarto. Baik, mungkin itu perkenalan singkat dari kami, yang mana kami merupakan kelompok dari PPL SMP 20 Pekanbaru yang beralamatkan di Karpana. Mungkin tanpa memperpanjang perkenalan, kami bisa memulai presentasi kami pada kali ini yang akan disampaikan oleh kawan saya atau rekan saya, yaitu Bang Daniel. Pada Bang Daniel, saya silakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator sudah perkenalkan memulai presentasinya. Oke, di sini kami mendiskusikan tentang memodifikasi RPP ataupun modul ajar dari pembahasan yaitunya lompat jauh. Nah, yang pertama kita memodifikasi tentang pertimbangan atau penyesuaian perkembangan peserta didik. Perkembangan fisik dan motorik pada usia remaja awal, peserta didik umumnya telah memiliki kemampuan motorik dasar yang cukup untuk melakukan aktivitas fisik intens seperti lompat jauh. Namun kemampuan koordinasi antara lengan, kaki, dan tubuh secara keseluruhan dalam lompat jauh belum sepenuhnya berkembang. Hal yang perlu kami modifikasi yaitunya pendekatan tahapan bertahap, yaitunya pembelajaran dimulai dengan memecah gerakan lompat jauh menjadi tahapan yang sederhana. Misalnya dimulai dari awalan, tolakan, melayang, dan juga mendarat, agar peserta didik fokus menguasai setiap gerakan satu persatu. Nah, alasan mengapa perlu dimodifikasi yaitunya untuk mengurangi beban kognitif dan juga beban fisik. Memecah teknik lompat jauh ke dalam tahapan bertahap membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri karena mereka dapat menguasai setiap tahap dengan lebih baik sebelum mencoba gerakan secara penuh. Oke, demikian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Asliman. Oke, selanjutnya untuk modifikasi yang kedua kita pertimbangan penyesuaian kebutuhan belajar peserta didik. Adapun yang kita modifikasi yaitu keberagaman tingkat keterampilan peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kecepatan belajar, kekuatan fisik, dan kemampuan motorik siswa. Yang cepat menguasai keterampilan dan mungkin membutuhkan tantangan tambahan. Sementara siswa yang kesulitan mungkin memerlukan bimbingan intensif. Hasil modifikasinya yaitu pengelompokan berdasarkan kebutuhan belajar. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok pemula, kelompok menengah, dan kelompok lanjutan. Dilanjutkan alasannya menyediakan pembelajaran yang diferensiatif dengan menyusun tingkat kesulitan berdasarkan kebutuhan setiap kelompok. Setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara tanpa merasa terbebani atau bosan. Oke, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya Wiki. Silakan. Selanjutnya, meminimal
meminimalisir kesenjangan prestasi. Pembelajaran berbasis kelompok dapat mengurangi kesenjangan di antara siswa yang cepat dan lambat dalam belajar, karena setiap siswa belajar dalam kelompok sesuai level mereka sambil tetap mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, mendorong kolaborasi dan empati. Siswa yang lebih mahir dapat belajar menjadi mentor bagi teman-teman mereka yang memerlukan bantuan, menciptakan iklim belajar yang saling mendukung. Poin C, pertimbangan penyesuaian lingkungan peserta didik. Yang pertama, keterbatasan fasilitas. Yang kedua, kondisi cuaca dan faktor keamanan. Keterbatasan fasilitas. Sekolah mungkin tidak memiliki fasilitas lompat jauh standar seperti lapangan atletik atau bak pasir lompat jauh yang aman. Alat yang tersedia mungkin juga terbatas, sehingga diperlukan kreativitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan fungsional. Poin 2, kondisi cuaca dan faktor keamanan. Jika lapangan berada di luar ruangan, maka kondisi cuaca seperti hujan atau panas terik perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi keselamatan siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Yusuf. Baik, tentang pertimbangan penyesuaian lingkungan peserta didik. Yang pertama, adaptasi sarana prasarana. Yang pertama, menggunakan lapangan yang tersedia dan memasang tanda batas area lompatan dengan tali atau cat sementara untuk menggantikan papan tumpuan. Dan yang kedua, area pendaratan dibuat menggunakan tikar tebal atau pasir yang dipadatkan di lapangan untuk menghindari cedera saat mendarat. Dan yang kedua, penyesuaian jadwal berdasarkan cuaca. Jika cuaca tidak memungkinkan, pelatihan dapat dipindahkan ke dalam ruangan menggunakan tikar untuk latihan tolakan dan melayang di udara dalam versi yang lebih terbatas. Kemudian, penggunaan alat alternatif. Yang pertama, sebagai pengganti papan tolakan dan bak pasir, digunakan tali pembatas dan pagar sederhana agar siswa tetap dapat mempraktikkan lompat jauh dalam kondisi terbatas. Kemudian, menjamin keamanan dan kenyamanan dengan memodifikasi lingkungan sesuai fasilitas yang ada. Pembelajaran lompat jauh tetap dapat dilakukan tanpa membahayakan keselamatan siswa. Dan yang kedua, memanfaatkan fasilitas dengan optimal. Adaptasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan, kreativitas dan fleksibilitas dapat membantu menciptakan pembelajaran yang tetap efektif. Kemudian yang terakhir, penyesuaian pada kondisi nyata. Penyesuaian ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tetap belajar di lingkungan seadanya, mengajarkan mereka cara beradaptasi dengan kondisi yang tersedia sambil tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan pemaparan kepada kita semuanya. Semoga apa yang telah kami sampaikan atau kami jelaskan memberikan dampak ataupun manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan baik itu perkataan maupun perbuatan, kami minta maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.